Oke, mumpung cuaca lagi enak gini ya, sejuk. Gimana kalau kita ngomongin tentang sekolah? Karena ini banyak banget lagi sekolah dan masalah pendidikan lagi panas-panas banget akhir-akhir ini. Nah, kebetulan saya sedang bersama dengan seorang alumni yang pernah sekolah juga. Jadi pengalamannya gimana ya? Kalau boleh tahu, bisa diceritakan nggak? Ya kalau dari pengalaman tentang sekolah-sekolah ini ya seperti biasa aja sih. Cuman melewati SD, SMP, SMA. Ya tidak ada spesial. Cuman karena sudah pernah mengalaminya, mungkin ada sedikit tips-tips lah yang bisa diberikan. Nah, kan ada yang bilang pelajaran itu dapat dari mengalami. Nah, mengalami ini bukan hanya dari diri sendiri, tapi kan bisa juga dari pengalaman orang lain. Nah, di sini saya ingin membagilah sedikit pengalaman yang didapat. Nah, kita ambil tema satu ya, bagaimana cara selamat di sekolah. Nah, bisa nggak dijelaskan definisi selamat di sekolah itu apa? Mungkin sebelum membahas itu, kita harus tahu dulu apa arti dari selamat di sekolah. Nah, ini pendapat pribadi. Jadi, selamat di sekolah itu artinya kita terhindar dari sesuatu yang di luar dugaan kita. Misalkan yang paling sering dijumpai itu adalah masalah. Nah, mungkin masalah ini tidak bisa benar-benar terhindari. Jadi, satu-satunya cara adalah kita meminimalisir masalah yang ditemukan. Mungkin itulah arti dari selamat di sekolah. Ya, dan disclaimer itu menurut beliau. Jadi kalau mungkin nanti ada yang kurang setuju, itu bebas ya, karena pengalaman tiap orang kan beda gitu ya. Nah, pertanyaan kedua, ada berapa tipe siswa sih sebenarnya kalau bisa kita generalisir ya, kita samakan. Nah, kita bisa nggak siswa itu kita golongkan berdasarkan apa ya? Berdasarkan exposure. Tipe yang ada di sekolah ini cukup beragam ya. Mungkin banyak jenis-jenisnya. Cuman mungkin bisa diperkecil lah. Jadi 3 tipe siswa. Golongan siswa pertama adalah siswa yang populer. Siswa populer sering dijumpai di berbagai sekolah. Kadang dia bisa dikenal sampai di luar sekolah juga. Nah, siswa ini biasanya memiliki beberapa keahlian, baik itu secara akademisi ataupun dari ekstrakurikuler. Nah, yang pasti dia memiliki ciri khas lah yang cukup menonjol, yang membuat dia dikenal banyak orang. Nah, berikutnya ini adalah tipe yang kedua. Ini siswa yang biasa, paling banyak lah dijumpai di sekolah-sekolahan. Mungkin jika bisa dibandingkan presentasi yang ada di sekolah itu sekitar 80% lah itu siswa biasa. Nah, siswa biasa ini kadang-kadang diingat, kadang-kadang juga tidak. Nah, siswa biasa ini dia rajin di sekolah, rajin juga di ekskul. Cuman setelah beberapa tahun mungkin dia bisa dilupakan atau bisa juga diingat. Itu tergantung seberapa dekat hubungannya dengan teman-temannya lah. Lalu yang terakhir ini adalah siswa yang terabaikan. Nah, siswa yang terabaikan ini dia tidak dikenal oleh banyak orang. Terkadang dari sudut pandang orang tertentu dia seperti tidak memperdulikan sekitarnya. Nah, siswa ini yang paling sedikit dari siswa-siswa yang ada di sekolahan. Nah, siswa yang terabaikan ini dia memiliki goals-nya sendiri lah. Mungkin itu tidak diketahui oleh orang-orang, tapi ini bisa menjadi sesuatu solusi bagi kalian-kalian yang ingin terhindar dari masalah. Oh, jadi tadi siswa dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah siswa populer. Siswa populer ini kadang
dikenal oleh semua guru, bahkan dikenal oleh semua orang di luar sekolah gitu. Nah, ada siswa yang kedua, yaitu siswa biasa atau siswa reguler, dan kebanyakan tadi hampir 80% siswa di sekolah itu ya siswa yang reguler. Nah, dan yang terakhir tadi adalah siswa yang terabaikan. Nah, terabaikan di sini maksudnya adalah mungkin orang-orang tidak terlalu kenal dengan dia, mungkin dia duduk paling belakang atau bisa duduk paling depan, tapi orang-orang tidak terlalu memperhatikan dia. Nah, jadi dari ketiga tipe siswa ini, kira-kira tipe jenis apa nih yang paling bisa dipilih untuk siswa-siswa yang ingin selamat di sekolah? Tadi mungkin sudah agak di-spill sedikit ya. Ya, dari 3 tipe tadi sebenarnya memiliki konsekuensinya sendiri. Cuman kan karena konteksnya di sini adalah terselamatkan di sekolah, mungkin pilihan yang paling aman untuk dipilih adalah siswa yang terabaikan. Nah, kenapa nih dipilih siswa yang terabaikan? Kalau kita kulik-kulik lagi, siswa terabaikan ini dia dilihat dari orang kan memang dia terlihat fokus pada dirinya sendiri. Nah, ini harus digarisbawahi nih, fokus. Artinya dia memiliki goals. Nah, goals inilah yang menjadi tujuan dari siswa terabaikan itu. Terabaikan di sini konteksnya bukan dia tidak sekolah atau dia bolos, tapi dia tetap menjalani kehidupannya seperti sekolah biasa, belajar semaksimal mungkin, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, tapi di sini dia tidak terikat pada sudut pandang orang lain. Nah, jadi dia tidak memiliki beban di dalam dirinya untuk terlihat bagus lah di orang lain. Nah, misalkan saja ini ada siswa biasa bertemu dengan siswa yang terabaikan. Dari 2 pilihan itu, kira-kira yang mana nih yang akan diajak untuk nongkrong? Yang diajak untuk nongkrong mungkin yang siswa biasa, karena lebih enak karena lebih kenal mungkin daripada siswa yang terabaikan. Nah, itu dia poinnya. Nah, ketika dia dipilih, diajak oleh teman-temannya itu mengikuti, mungkin kebanyakan dari siswa biasa ini memiliki sudut pandang harus memenuhi ekspektasi mereka. Jadi secara tidak langsung mereka mengiyakan. Sedangkan mungkin ada tujuan yang ingin dia capai. Nah, kalau siswa terabaikan ini, dia kan tidak diajak. Nah, jadi secara naluri ya, sejak awal dia sudah terhindar dari masalah untuk memikirkan apakah kita menolak ketika diajak atau menerima, sedangkan kita memiliki tujuan sendiri. Nah, untuk tahap berikutnya lagi, mungkin ketika di tongkrongannya itu mungkin bisa terjadi sebuah konflik karena sejak awal siswa terabaikan ini tidak ikut. Nah, secara tidak langsung dia tidak pernah terlibat konflik tersebut. Nah, mungkin nah, dari situ kita sudah tahu lah mana yang siswa yang terselamatkan dari segi terhindar dari masalah atau terselamatkan itu sendiri. Iya. Nah, jadi ternyata yang lebih cocok dipilih agar kalau kalian itu selamat di sekolah adalah menjadi siswa yang terabaikan aja. Terabaikan di sini bukan maksudnya jelek ya, maksudnya adalah kalian itu fokus pada diri kalian sendiri, tidak bergantung pada exposure, tidak bergantung pada bagaimana cara kalian agar terkenal dan tuntutan-tuntutan lain. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menjadi siswa yang terabaikan? Sebenarnya caranya cukup mudah. Yang pertama ini kita hanya perlu menjadi diri sendiri. Ini artinya sesuai yang saya katakan tadi, kita tidak terikat pada orang lain. Jadi kita hanya perlu fokus pada apa yang ingin kita lakukan. Berikutnya tahapan kedua, ketika ada semacam pembicaraan lah, konflik. Nah, ketika ada konflik, kita lebih baik menghindari konflik tersebut agar tidak terlibat lebih jauh lagi. Tahapan kedua, jika kita melihat ada sebuah masalah, lebih baik kita menghindarinya agar kita tidak terjebak lebih jauh lagi dalam masalah tersebut. Tahapan ketiga adalah kita lebih baik mengurangi pembicaraan yang tidak penting. Dari 3
tahapan tadi, inti dari semuanya adalah kita hanya harus menjalani kehidupan sekolah ini sesuai dengan aturan lah, tidak melebih-lebihkan dan juga tidak mengurang-urangkan. Nah, misalkan tadi ada guru yang menjelaskan, diam saja, lalu perhatikanlah dengan baik-baik. Ya, sebenarnya itu saja sih tips yang bisa diberikan. Intinya adalah kita tetap menjalani hidup sebaik mungkin tanpa pengaruh dari orang lain. Iya, itu tadi pesan yang diberikan adalah bagaimana cara menjadi siswa yang terabaikan. Cukup simpel katanya tadi, bahwa menjadi siswa yang terabaikan, yang selamat dari permasalahan adalah siswa yang menjalani kehidupan sekolah dengan sesuai aturan, tanpa ada drama-drama. Mungkin seperti itu ya, bisa dipahami, tanpa ada drama, sehingga tidak punya banyak masalah. Karena menurut hukum Newton, tekanan berbanding lurus dengan gaya. Kalau Anda banyak tekanan, berarti Anda banyak kelebihan gaya gitu. Nah, mungkin segini dulu ya, kan karena ini konteksnya kan dipaksa podcast. Nah, jadi sedikit-sedikit aja. Mungkin itu dulu tips, semoga bermanfaat bagi adik-adik sekalian, bagi teman-teman sekalian yang sedang sekarang menjalani kehidupannya di SD, di sekolah, di SMP ya, di SMA atau di persekolahan lah. Bagaimana cara menjadi siswa yang mendapatkan permasalahan terkait dengan pertemanan seminimal mungkin. Baik, sampai di sini dulu.